ternyata antara satu dengan yang lain saling erat kaitannya dan saling bersesuaian, sehingga merupakan suatu rangkaian fakta menurut hukum. Oleh karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Sinta Lesmana terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu Nona Dian Setianingsih, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 304. Tuntutan saudara penuntut umum tadi, apakah saudara akan mengajukan pembelaan sendiri ataukah diserahkan kepada penasihat hukum saudara? Tidak usah, Bu Hakim. Saya pasrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tejo Sulaksono tejane wong anyar katon. Ilang tejane cemlorot sakso dolanan jemleger kari menungsane. Derek niku sinten? Kula cukup yogane Pak Lurah.
Bagaimana Pak Budi? Ada masukan dari agen-agen kita di luar negeri? Iya Pak, ada peningkatan ekspor ke beberapa negara Eropa. Antara lain Belanda, Swiss, Jerman, dan Prancis. Bisa dijelaskan berapa besar peningkatannya? Sesuai dengan telex yang kami terima dari agen Belanda, secara global ada peningkatan sekitar 100% sampai 150%. Dari peningkatan tadi, jenis apa yang paling besar? Sementara ini masih dominan yang jenis filter. Bagaimana sih? Sampainya bagaimana? Aku tipe gak apa-apa. Pangananku ini loh. Jangkrik. Maaf. Tidak apa-apa, paling potong gaji. Maaf. Iya. Diganti Pak gelasnya. Tidak usah. Kita teruskan? Ya, teruskan. Pak Wisnu. Maaf Pak, ada telepon dari Ibu. Katanya penting. Tolong bilang saya sedang rapat, tidak bisa diganggu. Iya, Tanyakan saja, apa pesannya? baik Pak. Ya, benar. Ya. Pak Ragu. Sebentar. Tolong catat dan sampaikan pesan saya pada Pak Wisnu ya. Iya Bu, Jangan lupa. baik Bu. Tolong ditandatangani Bu, Apa ini? masalah ekspor ke Malaysia. Pak Lukman, tolong sampaikan pada Pak Gus Mufti, segera dipersiapkan desain billboard yang akan dipasang di Bromo dan Tretes. Baik Pak. Pak, ada pesan dari Ibu. Ibu tidak perlu dijemput. Katanya mau mampir ke supermarket dulu. Terima kasih. Iya. Aku tahu kau seorang pekerja keras. Seorang wanita karier yang tidak bisa diam. Tapi tolong ingat juga usia kandunganmu. Kelahiran anak kita yang pertama ini hanya menunggu waktunya saja. Kandunganmu sudah cukup tua. Iman? Iya, Pak. Aku yakin Pak Harjo direkturmu itu tak akan menolak kalau kamu ambil cuti hamil. Cuti hamil. Lantas, aku disuruh bengong terus di rumah begitu. Kayak anak ayam yang keseret karet gelang, iya. Semua itu kan demi kepentinganmu juga. Paling tidak untuk keselamatan kandunganmu. Loh, Mas ini bagaimana sih? Orang hamil seperti aku ini harus banyak bergerak. Supaya kalau melahirkan nanti, gampang. Bergerak bukan berarti harus bekerja. Loh, bekerja juga bukan berarti harus bergerak terus. Keras kepala. Maaf Pak. Ini surat-surat yang perlu ditandatangani. Yang harus dilaksanakan kepengurusannya besok. Ambil saja besok pagi, walaupun saya belum datang. Akan saya letakkan di atas meja. Iya Pak.
saya. Telepon suami saya. Melati 4, ambulan calling. Silakan masuk. Keadaan pasien hamil tua. Terjadi pendarahan cukup banyak, ganti. Baik, kami akan persiapkan tindakan selanjutnya. Halo, betul. Apa? Baik. Anda baik sekali. Boleh saya tahu nama dan alamat Anda? Buat apa? Saya masih harus lebih banyak berterima kasih pada Anda. Gampang. Nanti saja. Yang penting Ibu sehat dulu. Dokter, pasiennya Ini sudah di mana, datang. Bu? Di sana. Ya, Dok. Silakan registrasi. Iya. Ini tas pasien. Iya. Sekalian tolong sampaikan kartu nama saya. Baik. Terima kasih. Iya. Suster, lihat wanita hamil yang baru saja dibawa dengan ambulans. Oh, ke sana di bagian kebidanan. Terima kasih. Iya. Cinta, kenapa? Maafkan saya, Mas. Sudah ya, Pak. Pasiennya mau diperiksa dulu, ya. Pak Wisnu, silakan. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana? Karena pendarahan cukup banyak, maka kami harus mengambil tindakan darurat secepatnya. Maksud dokter? Istri saudara harus dioperasi. Sesar. Sesar. Ya. Tapi semua ini baru bisa kita laksanakan kalau sudah mendapat persetujuan dari saudara. Apa tidak ada kemungkinan lain, dokter? Tidak ada. Tapi semua ini adalah demi keselamatan istri dan anak saudara. Bagaimana? Baik, dok. Ini formulir surat izin operasi. Pelajari dan pahami isinya sebelum Anda tanda tangani.
Sinta. Bagaimana, Dok? Sebaiknya istri saudara dibawa ke rumah sakit di mana dia melahirkan dahulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apa maksud dokter? Saya kira ada baiknya kalau dokter yang menangani istri saudara nanti yang memberikan diagnosa yang lebih rinci. Datanya? Iya. Simpan nanti. Baik. Bagaimana, Dok? Dari hasil ronsen yang kami peroleh, ternyata telah ditemukan adanya malformasi atau kelainan pada tulang belakang istri saudara. Sehingga syaraf terjepit. Dan ini akan mengakibatkan kelumpuhan. Total? Dari pinggul ke bawah. Hebat. Apa sih yang Mas perhatikan terus? Ternyata di atas kursi roda pun, kau tetap kelihatan cantik dan energik. Satria nanti maem ya. Tuh, Mama. Jangan lupa vitaminnya, Mbok. Iya, Pak.
ada papa. Satria bilang, dadah papa. Dadah papa. Mbok, tolong dilihat siapa yang datang. Siapa, Mbok? Kelihatannya yang mau kerja di sini, Bu. Wah, orangnya cantik ya. Suruh dia masuk. Ya, Bu. Silakan. Monggo, sudah ditunggu di atas. Kasih. Iya. Hai. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Oh, baik. Loh, Ibu kenapa? Ya, itulah hidup. Tanpa kita sadari, ternyata nasib bisa merubah hidup seseorang dalam sekejap. Apa kabar? Baik, Bu. Silakan. Ya. Jadi bagaimana? Ya, saya senang sekali bisa mendapat kesempatan untuk bekerja di sini. Ini surat keterangan dan ijazah-ijazah saya. Sebenarnya tidak perlu. Saya bahkan masih merasa berutang budi atas pertolongan Anda pada waktu itu. Ibu tidak usah mempunyai perasaan seperti itu. Tolong-menolong itu kan wajar antar sesama manusia. Oh, sempat kuliah? Sempat sampai semester 4, arsitektur. Tapi putus di tengah jalan. Lantas saya putar haluan dan masuk akademi perawat. Maaf loh, Bu. Saya tidak bisa melihat apa-apa yang rasanya kurang sempurna. Nggak apa-apa. Mbok memang belum sempat membereskan semuanya. Kuliahnya di akademi perawat sampai selesai? Tidak, putus di tengah jalan. Kenapa? Ya, kedengarannya mungkin klise. Terbentur masalah biaya. Oh. Maklumlah, Bu. Zaman sekarang ini cuma orang-orang tertentu saja yang boleh menjadi pintar. Ah, masa sih? Kenyataannya memang begitu. Biar kita pintar, tapi kalau kita tidak punya uang, kepintaran kita cukup hanya sampai di situ. Atau digantung, cuma sebagai suatu cita-cita yang tak pernah kesampaian. Sudah berumah tangga? Belum. Rasanya saya sudah kadaluarsa untuk menjadi pengantin, Bu. Oh, saya menikah juga di atas umur 30. Mudah-mudahan ya. Itu juga kalau ada jodoh. Persia menginap? Ya. Saya sudah bawa pakaian untuk beberapa hari. Mbok, tolong antar Suster Ningsih ke kamar Satria. Silakan. Iya. Lihat, Mas. Suster, ini Satria. Aduh, cakepnya. Sini ke suster ya. Habis makan ya. Mari, masih kotor. Suster, ikut Ya. Saya antar. Mari ke sana. Iya. Nah, ini dapurnya. Untuk kamar mandi orang belakang dan cuci pakaian ada di sana. Monggo kalau mau main-main sama Satria.
Saya beres-beres di belakang. Iya. Gimana? Iya, Pak. Kok cepat sekali pulang hari ini? Ada rapat mendadak antar pimpinan cabang. Mana Satria? Mbak. Kok Mbok? Babysitternya gagal. Oh iya. Suster. Selamat sore, Pak. Kau, Tunggu dulu, Bu. buat apa kau bawa perempuan itu kemari? Duduk. Ibu kan sudah bilang, ibu tidak mau menerima perempuan itu sebagai calon istrimu. Ngerti, Cong? Satria mana, Suster? Tidur, Bu. Oh, sini kenalkan sama bapaknya Satria. Ningsih. Ningsih. Ya, Ningsih. Aku berangkat dulu ya. Iya, Mas. Mana Satria? Suster, bapaknya Satria mau berangkat. Sini, Papa. Dan Mama. Kita Satria baik-baik ya. Ya, Pak. Kata Pak yang selalu kau ucapkan. Terasa sangat menyakitkan. Kalau boleh aku pinjam alasan yang sering kau pergunakan dalam keadaan terjepit. Maka keadaanlah yang membuatku harus memanggilmu dengan sebutan Pak. Hati-hati ya. Satria, ayo bilang. Dah papa. Dah papa. Dadah. Satria. Kalau saja waktu itu semuanya berjalan dengan lancar, kamu pasti bukan merupakan anak asuhanku. Tapi anak kandungku sendiri. Ya. Nah, ini dimakan nih. Memangnya dulu suster sama bapak ada apa-apanya? Si Mbok ini ada apa-apa gimana? Kenal sama bapak saja baru sekarang. Kok ngomongnya tadi begitu? Si Mbok ini. Maksud saya, kalau dulu saya jadi kawin dengan calon suami saya, pasti anak saya sudah sebesar Satria gini. Gitu loh, Mbok.
Calon suami suster dulu siapa? Biar saya kasih tahu juga sih Mbok ndak bakalan tahu. Sudah, jangan banyak tanya. Cerewet. Cerewet. Orang ditanya begitu saja kok nyerocos kayak sepur ngejos. Ini loh, jangan taruh sembarangan. Enake nyambut gawe sak karepe koyo omah dhewe ae. Halo? Oh, Ibu. Apa kabar, Bu? Baik. Ibu cuma mau kasih tahu, Ibu sudah kembali ke Sydney. Kok cepat? Ya, bagaimana? Tugas Bapak di Melbourne sudah selesai. Oh. Apa kabar dengan si kecil? Kok sudah seminggu ini tidak ada kabarnya sama sekali? Habis pusing mikirin Mas Wisnu. Loh, kenapa Wisnu? Enggak, maksud saya pusing mikirin Mas Wisnu yang belakangan ini sibuk terus. Tapi untung sekarang sudah ada yang ngurus Satria. Kita punya babysitter. Wah, hati-hati loh. Jangan ambil babysitter sembarangan. Salah-salah, anak orang bukan jadi sehat, malah jadi penyakitan. Mudah-mudahan yang ini tidak. Soalnya penampilannya cukup meyakinkan. Intelek. Justru menghadapi orang-orang bertampang intelek zaman sekarang, kita harus hati-hati. Loh, nggak mesti begitu kan, Bu? Lah iya, baca saja koran belakangan ini. Yang terlibat urusan-urusan yang tidak benar, mereka kebanyakan orang yang bertampang intelek. Bapak juga orang intelek loh, Bu. Tapi bapakmu sih tidak ada bakat untuk jadi kapal keruk. Kalau pensiun nanti, ya paling numpang di rumahmu lah. Boleh saja. Ya sudah, pokoknya jaga si kecil baik-baik ya. Iya, Bu. Salam buat Bapak. Iya. Suster. Ini obatnya. Suster ini bagaimana sih? Namanya juga tidak sengaja. Saya juga tidak bilang suster sengaja. Tapi Mbok ya jangan bikin kaget begitu. Coba lihat. Basah semua. Yang bikin lupakan bukan saya. Suster. Jangan ngomong seenaknya begitu. Mau apa, Suster? Mau apa dia? Jangan. Tidak. Jangan. Tolong. Bentar. Saya ambil lap. Aneh, semua lampu menyala. Ada apa ini? Mas, boleh aku minta sedikit waktu untuk bicara? Setelah tadi aku merasa aneh karena lampu menyala semua. Sekarang aku merasa aneh oleh cara bicaramu yang begitu formal. Mau bicara apa? Sustermu itu sudah mulai bertingkah sekarang. Kau susterku? Suster kita semua dong. Yang aneh-aneh saja. Aku serius, Mas. Mas ingat perjanjian kita dulu kan? Kita pernah bersepakat bahwa kita akan saling terbuka dalam berumah tangga. Apapun yang kita lakukan, di dalam ataupun di luar rumah. Dan selalu bersikap jujur. Ya, aku ingat itu semua. Lantas problemnya apa? Aku kira sampai saat ini, aku masih tetap berpegang pada kesepakatan kita itu. Kau mulai tidak jujur, Mas. Jangan berprasangka, Sinta. Kau tahu, aku tidak suka itu. Ini bukan prasangka, tapi fakta. Fakta apa? Aku lihat sesuatu yang tidak beres antara kau dan suster. Kecemburuan yang tidak beralasan. Ini bukan masalah kecemburuan, Mas. Tapi masalah kebenaran yang Mas coba sembunyikan. Sejak kapan Mas mulai mengenal Dian? Ya, sejak dia bekerja di sini. Ternyata kebenaran memang sulit dicari dan dimengerti. Aku malah melantur. Jangan lupa, Mas. Naluri seorang istri sering berbicara mendahului kenyataan.
Mungkin orang-orang akan mengatakan ibu ini kolot atau ortodok. Kalau mendengarkan bahwa ibu ini masih mempersoalkan masalah bibit, bebet, dan bobot dalam menentukan pasangan hidupmu. Ibu tidak peduli. Semua ini ibu lakukan demi kepentingan hidupmu. Baik. Tapi tolong jelaskan. Apa kekurangan Dian dalam hal ini? Jangan hanya mengatakan tidak boleh, tidak cocok. Kalau kau menanyakan masalah kekurangannya, Dian memang tidak ada kekurangannya. Lalu kenapa Bapak dan Ibu tidak bisa menerima Dian dalam lingkungan keluarga kita? Kenapa? Raja Bencong. Baik. Saya akan taat dan patuh pada adat yang menghendaki bahwa seorang anak tidak boleh berdiri lebih tinggi dari orang tua. Tapi sebagai anak zaman, saya berhak bertanya, kenapa Dian tidak bisa diterima sebagai calon istri saya? Kekurangannya memang tidak terlihat sekarang. Tapi bukan mustahil kalau kekurangan itu akan terlihat di kemudian hari. Renungkan saja sebab-sebab kematian ayahnya. Di situ akan kau temukan jawabannya. Aku mau bicara. Kenapa harus malam-malam begini? Karena waktu atau kesempatan yang kau berikan padaku hanya pada malam-malam hari seperti ini. Aku tidak pernah memberikan kesempatan seperti itu padamu. Memberikan memang tidak. Tapi dengan bekerja di malam hari seperti ini, kau telah memberikan suatu kelonggaran padaku untuk mendapatkan kesempatan itu. Kenapa? Kau bahkan selalu menghindar dari kesempatan yang bisa aku pergunakan untuk bicara denganmu. Tapi masalahnya sekarang statusku sudah lain. Kalau mengerti. Kalau saja aku masih sendiri. Kenapa kalau kau masih sendiri? Mungkin segalanya bisa menjadi lain. Boleh jadi kau dan aku bisa kembali bersatu. Dalam suatu ikatan perkawinan? Ya. Semudah itu? Begitulah kira-kira. Begitu sederhananya kau menilai arti sebuah perkawinan. Cukup hanya dengan berkira-kira. Kalau memang nilai sebuah perkawinan bisa kau atasi dengan berkira-kira, mengapa pertentangan sikap dan pandanganmu dengan kedua orang tuamu mengenai keinginan kita untuk berumah tangga waktu itu tidak mau kau atasi? Kau memang berhasil mengatasi persoalanmu dengan kedua orang tuamu. Membatalkan perkawinan kita demi abdimu kepada mereka. Begitu alasanmu padaku waktu itu. Tapi persoalanmu dengan aku tidak pernah kau selesaikan. Bahkan untuk mengucapkan selamat berpisah pun tidak. Baik. Aku memang bersalah dalam hal itu. Tapi kalau aku boleh tahu, kenapa kau menggunakan nama Ningsih ketika kau menolong istriku? Apa kau memang sengaja ingin menjebakku dengan caramu itu? Setelah memata-mataiku selama ini? Nama Dian yang tadinya ku anggap sebagai pelita hidupku sudah terkubur sejak kau hianati ikrar kita. Aku tidak berkhianat. Keadaan yang membuat aku bersikap demikian. Memang, aku tidak mempunyai keberanian untuk menemuimu. Apalagi untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Keadaan. Kau selalu menyalahkan keadaan. Apakah keadaan istrimu yang lumpuh ini kelak akan kau jadikan alasan untuk mendekati aku lagi? Aku tidak pernah mengatakan demikian. Tapi kau memberikan isyarat itu. Isyarat apa? Kau sendiri yang bilang tadi. Seandainya kau masih sendiri, semua mungkin menjadi lain. Apakah kata-katamu masih tetap berlaku kalau pada suatu saat kau kembali sendiri lagi? Apa maksudmu? Dan berpikir yang bukan-bukan. Aku tidak berpikir yang bukan-bukan. Aku cuma ingin menanyakan kemungkinan itu. Wisnu. Jangan, Dian. Wisnu. Jangan, Dian.
Kenapa, Sinta? Nggak apa-apa. Aku cuma mau ke kamar kecil. Kenapa kau tidak bunyikan lonceng? Aku kan bisa membantumu. Aku tidak mau mengganggu ketenanganmu. Ketenanganmu bekerja. Selama ini, aku tak pernah merasa terganggu. Kalau kau memerlukan bantuanku, Sudahlah, Mas. Kembalilah bekerja. Aku mohon. Biarkan aku sendiri di sini. Mbak. Ya, Bu. Sebentar. Nggak jadi, Mbak. Kenapa ya? Nggak usah. Suster. Heran. Nggak boleh lihat orang senang. Suster ini bagaimana sih? Dipanggil kok malah berdiri di situ kayak patung. Mau perlu apa? Apa mesti selalu saya bilang? Setiap jam berapa saya harus minum obat? Mana obat saya? Biasanya ditaruh di mana? Ya di laci. Mau di mana lagi? Kalau sudah tahu ditaruh di laci, kenapa mesti nyuruh saya? Kenapa nggak nyuruh si Mbok? Mbok! Nggak usah, Mbok. Nggak usah, Mbok. Kamu tidak berhak menyuruh Mbok. Status kalian berdua di sini sama. Orang-orang yang digaji. Dan kalaupun kita mau menarik suatu garis perbedaan, maka Mbok lah yang lebih berhak menyuruh kamu. Karena dia yang lebih lama bekerja di sini. Kalau aku boleh memakai perhitungan seperti itu, maka akulah yang lebih berhak menyuruhmu. Karena aku lebih lama menyintai Wisnu. Kami bahkan sudah berada di ambang perkawinan. Apa? Dan sekarang baru aku temukan jawaban kegagalan perkawinanku waktu itu. Kau racunnya. Diam! Keluar kamu dari sini! Keluar? Ya, keluar! Ternyata pekerjaanmu di sini sebagai babysitter cuma kedok. Kau tidak ubahnya seperti perempuan jalang. Mbok, ambil pakaiannya dan suruh dia keluar dari sini. Dan kau, tanpa kau suruh pun aku akan keluar dari rumah ini. Tapi tidak sekarang. Nanti, kalau seluruh persoalanku di rumah ini sudah kuselesaikan. Aku tidak pernah mengatakan semua itu.
Tapi kau memberikan isyarat itu. Isyarat apa? Kau sendiri yang bilang tadi. Seandainya kau masih sendiri, mungkin semuanya bisa menjadi lain. Cinta? Pergi! Aku tidak perlu kamu lagi. Begitulah, Pak. Begitu bagaimana? Tolong Ibu jelaskan. Kalau ada yang terbunuh, berarti ada yang membunuh. Babysitter itu mati. Artinya, dia dibunuh. Dan saya masih hidup. Artinya, saya yang membunuh. Maksud Ibu? Ibu yang membunuh? Begitu saja, Pak. Saya pasrah. Jadi, maksud saudara? Maksud saya, kalau bisa timpakan semua kesalahan istri saya pada saya. Biar saya yang menjalani hukuman itu. Kalau itu yang saudara minta. Wah. Maaf saja. Saya tidak bisa melakukan itu. Karena yang wajib saya perjuangkan di sini, dalam profesi saya, bukanlah sesuatu yang bisa seenaknya kita tukar, atau kita perjualbelikan, atau kita gadaikan. Pembunuhan gara-gara cemburu, istri bunuh babysitter. Koran, Pak. Pembunuhan, ayo koran. Koran, Cak. Koran der. Cak. Suaminya itu yang tidak tahu. Namanya saja suaminya masih muda. Tentu saja dari jalan pintas. Daun muda. Ngono ya ngono. Tapi yo ojo ngono kok. Di luar kan banyak barang eceran. Banyak sih banyak. Tapi resikonya? Soal resiko itu kan cuma urusan 300. 300 bagaimana? Beli saja tiket konversi Egendom, ya nggak? Alias kondom. Nah kalau dilihat begini, masa dia yang membunuh? Tapi biasanya, orang kalau sedang emosi, bisa saja tiba-tiba mendapat kekuatan yang luar biasa. Bahwa perbuatan terdakwa Sinta Lesmana tersebut di atas mengakibatkan saksi korban Nona Dian Setianingsih meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aryo Setiawan, dokter pemerintah pada kedokteran kehakiman RSUD Dr. Sutomo Surabaya tertanggal 18 Januari 1989 nomor KH 89 142.
Pak Wisnu, silakan masuk. Heran, orangnya ganteng dan intelek. Kok masih mau main pinggiran? Saya tahu babysitternya lebih cantik dari istrinya. Kalau babysitternya lebih cantik, istrinya ya bodoh. Saudara jaksa, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada saksi. Terima kasih Ketua. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara berumah tangga dengan terdakwa? Hampir 4 tahun, Pak. Dan saudara bahagia? Ya. Juga setelah istri saudara lumpuh? Saya kira begitu. Saudara saksi, jangan berkira-kira. Jawab yang pasti. Saudara bahagia atau tidak? Iya, saya bahagia. Terima kasih. Saudara saksi, di mana saudara berada ketika peristiwa itu terjadi? Waktu itu, saya baru pulang dari pabrik. Dan ketika saya sampai di ruangan atas, saya mendengar teriakan panjang seorang wanita disertai bunyi jatuhnya benda berat dari arah kamar tidur saya. Suara siapa itu? Suara istri saudara atau suara korban? Saya tidak tahu pasti, karena saya panik. Baik. Lantas apa yang saudara lakukan? Saya langsung menuju kamar tidur istri saya. Lantas? Waktu saya membuka pintu, saya lihat Dian. Maksud saya, babysitter itu sudah terkapar di lantai berlumuran darah. Di mana istri saudara berada ketika saudara menyaksikan kejadian itu? Di lantai, dengan pisau di tangannya. Di lantai? Bukan di atas kursi rodanya? Di lantai, Pak. Mungkin istri saya terjatuh. Tidak usah saudara jelaskan. Saya tidak tanya itu. Terima kasih Ketua. Tapi Pak Jaksa, saya yakin istri saya tidak merencanakan semua itu. Saudara saksi, harap saudara tidak mempengaruhi persidangan dengan memberikan pendapat pribadi saudara. Ya, Bu Hakim. Saudara saksi, tadi saudara katakan, waktu saudara membuka pintu, saudara melihat istri saudara memegang pisau. Pisau siapa itu? Saya tidak tahu. Baik. Lalu siapa yang saudara tolong lebih dahulu? Istri saudara? Atau korban? Sebenarnya saya ingin menolong istri saya lebih dulu. Saudara saksi, jawab apa yang saya tanyakan saja. Siapa yang saudara tolong lebih dahulu? Istri saudara atau korban? Saya tidak sempat menolong siapa-siapa. Karena saya diusir oleh istri saya. Harap saudara-saudara tenang. Ada pertanyaan, Pak? Ada, Bu. Saudara saksi, setelah saudara diusir oleh istri saudara, apakah saudara langsung menolong korban? Bagaimana? Apakah saudara menolong korban? Tidak, Pak. Kenapa? Saya panik dan bingung. Dan saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Cukup, Bu. Ada pertanyaan. Saudara saksi, siapa lagi yang ada dalam kamar itu? Selain korban dan istri saudara? Tidak ada siapa-siapa, Pak. Hanya mereka berdua. Lalu, di mana pembantu dan anak saudara berada pada waktu itu? Tidur di kamar lain. Cukup. Saudara penasihat hukum, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ketua. Nanti bilang sama Bapak kalau pulang, Satria diajak nginap ke rumah eyangnya. Ya, Mbok? Ya, Bu, iya. Saudara saksi, saudara sudah disumpah. Harap menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Ya? Ya, Bu Hakim. Terima kasih Ketua. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara kenal terdakwa? Sudah lama sekali, Pak. Ya, lamanya itu berapa tahun? Ya, mulai juragan saya sisiran gitu.
Ada barangkali 4 tahun. Kalau dengan korban? Mulai Ning Dian kerja sama juragan saya, kira-kira setengah tahun. Bagaimana sikap korban di rumah terdakwa sejauh yang saudara ketahui? Anu Pak Jaksa, maaf sama yang sudah tidak ada loh ya. Tapi Ning Dian memang suka keterlaluan kok kalau bicara. Suka bikin jengkel ibu. Bikin jengkel gimana? Contohnya begini Pak, kalau Satria anak ibu nangis karena haus, Ning Dian mesti bikin ibu sakit hati. Ngomongnya begini, makanya kalau mau punya anak mesti bisa netei, biar anak tidak nangis. Kasar begitu? Lah iya memang begitu kok. Malah kalau ibu kesel, Ning Dian yang marahnya lebih ngetop. Benar loh Pak, waktu ibu negur Ning Dian gara-gara suka telat kasih tidur Satria, Ning Dian yang tidak enak hati lantas bilang sama saya, biar saja Mbok, lama-lama kalau saya sudah tidak tahan lagi, saya habisin saja dia. Lantas? Saya kan tidak mengerti toh Pak. Lantas saya tanya, loh mau dihabisi bagaimana Tony? Lantas dia bilang, habisi? Ya habisi, bikin habis. Saya kaget. Masret Pak Jaksa. Lalu saya tanya, dibikin mati? Waktu ditanya begitu, korban bilang apa? Saudara saksi, bicara saja, tak usah takut. Apa jawab korban waktu itu? Ning Dian lantas ambil pisau di atas meja makan Pak. Lantas bilang, ya saya kasih ini. Saudara-saudara harap tenang. Saudara saksi silakan duduk kembali. Ya Bu. Saudara jaksa, silahkan kalau masih mau diteruskan. Cukup, Ketua. Saudara pembela? Terima kasih, Ketua. Saudara saksi, tadi atas pertanyaan Bapak Jaksa, saudara katakan bahwa kelakuan korban yang membuat majikan saudara menjadi jengkel. Lah memang iya kok. Kelakuan korban yang bagaimana yang membuat majikan saudara menjadi jengkel? Saudara saksi tidak usah takut. Jawab saja apa yang saudara ketahui. Ya? Itu loh Bu Hakim, Ning Dian itu ceritanya ada roman-romanan sama juragan saya. Bagaimana, Bu? Wah, capek. Habis transit dulu di Bali. Saya tidak minta banyak. Saya cuma ingin supaya saudara bisa mengutarakan segala sesuatunya dengan jujur dan benar di pengadilan nanti. Itu saja. Segala sesuatunya berpulang padamu lagi, Sinta. Tapi tolong diingat, kalau kau sudah menganggap sebagai wanita, kau sudah tidak berarti lagi bagi Wisnu. Tapi bagi Satria, kau tetap wanita sejati yang masih tetap diperlukan sepanjang hidupnya. Saudara boleh saja pasrah. Kalau memang kepasrahan itu berguna sebagai penunjang suatu kebenaran. Tapi kalau tidak, kalau pengadilan sampai menjatuhkan putusan hukuman pada saudara karena pengakuan saudara yang tidak benar yang disebabkan oleh keputusasaan, maka putusan hukuman itu sendiri bukan hanya merupakan urusan saudara atau urusan Satria, anak kandung saudara, tapi akan jadi urusan semua orang yang mau berpikir. Maaf Pak, ada yang mau bertemu. Silakan Bu. Ibu, Sinta anakku, kenapa jadi begini nak? Apa yang terjadi? Sinta, 9 bulan ibu mengandungmu nak, lalu membesarkan dan mendidikmu untuk melihat hidupmu bahagia, bukan dalam keadaan seperti ini nak. Ibu mohon, ceritakan apa sesungguhnya yang terjadi. Sinta,
Aku memang bersalah. Tapi jangan menuduhku bahwa aku menganggapmu sebagai seorang wanita yang tak punya arti apa-apa lagi bagiku. Masalahnya sekarang bukan soal berarti atau tidak berartinya informasi yang akan saya berikan ini, Bung. Tapi ini soal kebenaran yang mungkin masih tersembunyi di balik sekian banyak informasi yang ada di tangan Bung. Jangan terlalu mengobrol bicara masalah kebenaran sekarang ini. Kebenaran yang hakiki hanya menempati ruang yang sangat kecil dalam kehidupan kita saat ini, Bung. Di sini. Tapi apakah ruangan yang kecil yang ada di sini akan selalu kita tutupi? Sementara nyala api kebenaran itu nampak jelas di depan mata. Baik, saya hargai informasi Anda. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa data. Data-data itu akan Bung dapatkan. Dari mana? Saya. Dari Anda? Ya. Kedatangan saya kemari adalah justru untuk mengkonfirmasikan apa yang selama ini masih Bung ragukan. Jadi dengan kata lain, Anda bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada sekedar data tertulis. Maksud Bung Rahmat? Ya, sejak korban merasa tak punya arti apa-apa lagi dalam hidup ini, korban sempat berkonsultasi kemari. Sudah berapa lama? Hampir kira-kira setengah tahun. Setengah tahun. Ini minum dulu lah, jangan terlalu serius. Sekedar berkonsultasi atau sudah mengarah kepada terapi perawatan? Terapi perawatan. Maksud Bung Rahmat, korban atau Nona Dian itu mengidap suatu kelainan, begitu? Ya, tapi baru stadium dini. Tapi karena ayah dari saudari Dian juga menderita gangguan kelainan, bahkan meninggal karena gangguan kelainan itu, maka pada saudari Dian saya pernah berpesan agar tetap saja berkonsultasi kemari. Paling tidak sampai saya memberi lampu hijau. Dan apakah almarhumah melaksanakan permintaan itu? Tidak. Praktis sejak saat itu dia menghilang. Apa yang hilang selama ini telah kuketemukan. Berita ini akan membuka mata bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara ini. Jam berapa sekarang? Tahu kabar Setlang? Beritamu terlambat untuk diturunkan. Lagian, masa setiap hari turunkan berita soal babysitter itu? Mas, masih banyak kan berita lain yang lebih menarik? Tunggu dulu, Mas. Berita yang Mas bilang memang patut untuk disampaikan pada para pembaca. Tapi itu hanya untuk sekedar diketahui. Tapi berita yang baru saya dapatkan tentang kelainan jiwa Dian akan membawa dampak yang cukup berpengaruh bagi siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Siapa yang berkelainan jiwa? Dian. Masa orang senteng bisa jadi babysitter? Paling juga gosip, berita koran. Lihat korannya. Tidak semua koran beritanya tentang isu dan gosip. Wah. Kalau berita ini benar, kasihan juga ya, Bu ya. Orang sudah kurang waras, kok dimatiin? Apa pasti yang membunuh itu Sinta? Ya, buktinya sudah mati. Sakit jiwa lagi. Pasti dia sakit jiwa. Pasti, Pak. Sebagai seorang psikiater yang pernah menanganinya, saya berani memastikannya. Baik. Tadi saudara katakan bahwa ayah korban juga mengidap kelainan, bahkan sampai meninggal karena penyakitnya. Benar itu? Benar, Pak. Kalau begitu, siapa yang mengantarkan korban untuk berkonsultasi pada saudara kalau saudara katakan bahwa ayah korban juga mengidap kelainan? Ibunya. Apakah sudah sedemikian parahnya keadaan korban hingga dia harus didampingi oleh ibunya? Tidak, Pak. Seperti sudah saya katakan, kelainan jiwa korban baru pada tahap stadium dini. Apa maksud saudara dengan stadium dini? Kelainan jiwa korban datangnya baru sewaktu-waktu. Mas yo kumat. Masuk yo bunuh diri. Kalau mau bunuh diri kan gak perlu repot-repot masuk kamar juragani segala. Yo bener. Tapi mbok yo aja terus nyalahno sapa iku? Sing sengkle. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah menyinggung perasaan korban sampai korban menaruh dendam pada saudara? Saya tidak ingat, Pak.
Tidak ingat ya? Baik. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara sedang merendah. Lalu bagaimana pisau itu bisa jatuh ke tangan saudara? Saya tidak ingat lagi, Pak. Tidak ingat? Apa tidak mau bicara? Begini saja, Pak. Saya pasrah. Ketua Majelis Hakim, mengingat keadaan terdakwa, kami mohon izin untuk menunjukkan tanda tangan dalam BAP ini pada terdakwa. Silakan. Saudara penasihat hukum, silakan. Saudara terdakwa, apakah ini benar tanda tangan saudara? Iya. Apakah jawaban saudara dalam BAP ini semua sudah benar? Iya. Tidak ada perubahan lagi? Dan tidak akan disangka lagi? Ketua Majelis Hakim, mohon dicatat semua ini. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Saudara terdakwa, sebelum saya mengajukan pertanyaan, perlu saya sampaikan bahwa hingga saat ini saudara tidak bersalah. Sampai hakim memutuskan bahwa saudara bersalah dan putusan itu berkekuatan hukum tetap. Paham? Paham, Pak. Bisa dimulai? Bisa, Pak. Baik. Saudara terdakwa, berapa lama sudah saudara menempati rumah saudara itu? 4 tahun sejak kami menikah. Siapa-siapa saja yang tinggal di rumah saudara itu dalam waktu 1 tahun terakhir ini? Saya sendiri, suami saya, anak saya Satria, pembantu rumah tangga saya Mbok Ruminah, serta almarhum Dian sejak dia bekerja pada kami. Hanya 5 orang saja, tidak ada orang lain. Kalau yang dimaksud dengan yang tinggal di rumah, cuma itu. Jadi dengan kata lain, ada juga orang lain yang sering berada di rumah saudara tapi tidak menginap, begitu? Iya. Siapa? Giman. Iya, ya. Siapa Giman itu? Tukang kebun sekaligus perangkap pembantu rumah tangga dan mengurus kebersihan mobil. Pada malam kejadian itu, apakah Giman ada? Maksud saya, apakah Giman berada di rumah saudara? Saya kurang tahu, Pak. Nah, jam berapa biasanya Giman pulang? Tidak tentu. Sore atau malam? Coba tolong saudara ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu. Biasanya dia pulang setelah suami saya datang. Karena dia yang membuka dan menutup pintu garasi. Majelis hakim yang saya muliakan, demi untuk mencari kebenaran material dalam perkara ini, saya mohon pemeriksaan terhadap terdakwa ditangguhkan untuk sementara waktu. Dalam arti, saya selaku penasihat hukum terdakwa mereservir hak saya untuk mengajukan pertanyaan dalam sidang mendatang. Terima kasih. Dengan ini, sidang ditunda selama 1 minggu untuk dibuka kembali pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 1989. Ayo, Dul. Apa betul? Ayo, Bar, balakmu, Bar. Itu, no. Balakku mati, Rek. No. Mas, numpang tanya, tahu rumahnya Giman? Giman pendek. Ya, yang baru berhenti bekerja itu loh. Tuh, lagi makan. Oke, ayo, Bang. Terima kasih, Mas. Yuk. Apa itu, Man?
Bu. Dek Giman ya. Siapa ya? Dek Giman. Saya Firman yang membela Ibu Sinta di pengadilan. Saya tidak tahu apa-apa soal itu, Pak. Tenang. Saya cuma ingin tanya sedikit saja soal Ibu Dian. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Sungguh bukan saya yang bunuh, Pak. Justru karena bukan kamu yang membunuh, maka kamu harus bisa memberikan kesaksian di pengadilan. Keberatan Ketua. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara penasihat hukum sudah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi Adechad. Sedangkan acara pada hari ini telah sampai pada pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat dan hormat kepada Majelis Hakim agar permintaan saudara penasihat hukum ditolak. Karena sudah jelas bertentangan dengan undang-undang dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan KUHAP. Terima kasih. Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak bermaksud menyalahi ketentuan KUHAP. Tujuan kami semata-mata hanyalah mencari kebenaran material dalam perkara ini, agar putusan Majelis Hakim nantinya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, putusan tetap kami serahkan pada Majelis Hakim. Terima kasih. Setelah Majelis Hakim berunding, maka tidak ada alasan untuk menolak apa yang diminta oleh saudara penasihat hukum terdakwa, sehingga oleh karena itu permintaan saudara penasihat hukum terdakwa dapat dikabulkan. Saudara Giman, ikut saya. Ya, Bu. Dan orang begitu dijadikan saksi. Tahu apa dia? Memangnya kau kira pembela itu goblok? Mau mengajukan orang tidak tahu apa-apa sebagai saksi yang menentukan? Ah, mana mungkin. Namanya aja nggak pernah disebut-sebut selama persidangan. Saudara saksi, benar saudara bernama Giman? Giman bin Abdul Rosid, Pak. Saudara kenal dengan terdakwa? Terdakwa itu siapa toh, Pak? Ini toh Ibu Sinta. Saya kenal toh, Pak. Lawang Ibu Sinta itu majikan saya, Pak. Baik. Sudah berapa lama saudara bekerja di rumah terdakwa? Ada 3 tahunan, Pak. Di mana saudara berada pada malam tanggal 17 Januari 1989? Di rumah juragan saya, Pak. Pasti? Pasti, Pak. Kenapa saudara bisa mengatakan pasti? Soalnya hari itu pas ulang tahun saya, Pak. Ya, tadinya saya akan mau hutang sama ibu buat jagongan sama teman-teman di kampung. Tapi ya tidak jadi, Pak. Karena ada rame-rame itu, Pak. Baik. Sekarang coba saudara ingat-ingat. Apa yang saudara lakukan dan saudara ketahui antara pukul 6:30 dan pukul 8 malam? Saya lagi duduk-duduk di garasi waktu itu, Pak. Lantas saya dengar bunyi lonceng jam. Saya lantas berdiri dan melihat jam di ruang tengah, Pak. Ya, maksud saudara, saudara masuk ke ruang tengah? Tidak, Pak. Loh? Saya lihat dari balik pintu kaca, Pak. Oh ya, lantas? Waktu saya lihat sudah jam 7:07. Saya langsung buka pintu garasi, Pak. Kenapa? Sebab biasanya kalau Bapak pulang dari pabrik deket Diri, pulangnya jam 7:30. Lantas? Saya lihat Suster Dian lewat di ruang tengah menuju ke arah dapur. Saudara tahu apa yang dilakukan korban di dapur? Tidak tahu, Pak. Coba saudara ingat-ingat. Biasanya yang saya tahu, kalau Suster Dian ke dapur malam-malam begitu, kalau tidak ambil air minum buat Satria, ya ambil air panas buat bikin susu Satria. Saudara saksi, saudara sering melihat korban melakukan hal-hal seperti itu? Sering, Pak.
kalau saya pulang malam karena mesti tunggu Bapak pulang dari pabrik. Iya, teruskan. Waktu saya dengar suara Suster Dian keluar dari dapur, saya noleh lagi ke arah ruang tengah. Buat apa saudara menoleh lagi? Saudara kan sudah tahu bahwa yang akan lewat ruang tengah itu adalah korban. Namanya juga laki-laki, Pak. Kan ingin lihat yang bagus-bagus. Saudara-saudara, harap tenang. Saudara saksi, silakan teruskan. Waktu saya lihat Suster Dian datang dari dapur dan lewat ruangan tengah, saya kaget sekali, Pak. Dia bawa pisau. Apa? Pisau? Ya, Pak, pisau. Saudara tidak salah lihat? Tidak, Pak. Lawang lewatnya depan saya begini kok. Apa korban tidak melihat saudara waktu itu? Tidak mungkin, Pak. Soalnya kalau malam, orang yang di dalam tidak bisa melihat keluar karena gelap. Gelap? Apa di luar tidak ada lampu? Ada, Pak. Tapi Bapak bilang, kalau tidak perlu, tidak usah pasang lampu. Bayar listrik sekarang mahal. Ketua, mohon diizinkan barang bukti pisau dapat ditunjukkan pada saksi Giman. Saudara jaksa, harap barang bukti pisau dibawa kemari. Saudara saksi harap maju ke depan. Saudara penasihat hukum, silahkan. Terima kasih. Apa betul ini pisaunya? Ya, betul, Bu. Tidak salah lagi. Ya, itu pisaunya, Bu. Bagaimana? Cukup, Ketua. Terima kasih. Silakan diteruskan. Terima kasih, Ketua. Saudara saksi, lalu apa yang saudara ketahui kemudian? Kira-kira 7:30 waktu Bapak pulang, saya langsung buka pintu pagar. Bapak langsung memasukkan mobil ke dalam garasi, kemudian turun dari mobil dan membuka pintu kaca. Lalu saya menutup pintu garasi, lantas saya kaget waktu mendengar teriak-teriak di loteng. Teriak? Ibu Sinta. Teriaknya bagaimana? Saya dengar ibu teriak-teriak, jangan, jangan. Lantas saya dengar teriakan panjang sekali. Mati! 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 Dani, tak temen ta? Aku lagi ngomong. Ora mungkin nek wong sing kaya ngono kuwi bisa mateni karo lungguhe nang ndukur kursi roda. Nek ora percaya, watanen. Lah, marani sapa yung sing mateni? Lawang nang jero kamar nek wong lara tok. Coba pikirin. Justru berbicara kita harus dengan logika. Mana mungkin Sinta menancapkan pisau ke dada babysitter itu? Dalam kasus ini sebaiknya logika kita kesampingkan. Nah, itulah persoalannya sekarang, Bu. De beklaagde zelf erkent de aanklacht van de procureur dat zij de moordenaarster is. Of het is zo mogelijk omdat zij zich zo hopeloos vooruit tegenover haar man. Ja, Mas. Kata andai Sinta itu udah putus asa. Kenapa harus putus asa? Saudara masih muda, masih punya masa depan. Punya suami yang masih mencintai saudara. Punya anak yang masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan saudara. Coba berpikir dengan tenang. Ingat-ingat bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian saudara ceritakan dengan benar pula apa yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana? Sudah siap? Siap, Pak. Baik. Nah, di mana saudara berada pada malam itu?
kamar tidur saya, Pak. Apa yang saudara lakukan di kamar tidur? Merendah. Lantas? Saya terkejut ketika tiba-tiba pintu kamar tidur saya dibuka dari luar. Dan saya lihat almarhum Dian berdiri di ambang pintu, memegang pisau. Mau apa kau kemari? Aku mau menyelesaikan persoalanku denganmu. Persoalan apa lagi? Persoalan hak. Hak? Ya, hak. Siapa di antara kita yang lebih berhak memiliki Wisnu? Masalah itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Aku yang lebih berhak. Karena aku adalah istrinya yang syah. Kau merasa syah karena kau memiliki surat. Tapi aku merasa syah karena hatiku dan hati Wisnu masih terikat dalam suatu ikrar yang belum diselesaikan secara resmi. Kau ingat malam itu ketika kau terjungkal dari kursi rodamu? Apa yang sedang aku lakukan dengan Wisnu di kamar kerjanya? Tidak. Tidak mungkin. Aku akan buktikan bahwa aku dan Wisnu masih mungkin untuk bersatu. Apa maksudmu? Iblis! Jangan maju. Aku akan berteriak. Percuma. Tidak akan ada seorang pun yang akan mendengarnya. Jangan. Anakku masih kecil. Jangan. Aku mohon jangan. Kasihan Satria. Sinta. Pergi. Biarkan saja, Pak. Saya tidak perlu lagi. Saya pasrah. Biarkan. Saudara terdakwa. Saudara terdakwa. Tenang. Pasrah. Saudara terdakwa, coba Anda kuasai emosi. Saya pasrah, Pak. Harap tenang. 2. Menghukum terdakwa Sinta Lesmana dengan pidana penjara selama 15 tahun, dipotong dengan masa tahanan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. 3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan. Satu, mengadili menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum baik primer, subsidiar, dan subsidiar lagi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Membebaskan terdakwa Sinta Lesmana dari semua dakwaan. 3. Merehabilitasi atau memulihkan harkat dan martabat terdakwa Sinta Lesmana. 4. Membebankan semua Selamat, Bung. Terima kasih. Sinta. Tuhan tidak akan menguji seseorang melebihi kemampuan orang itu. Mungkin kalau kalian bersatu lagi, akan lebih kuat menghadapi ujian yang di kemudian hari. Sekali lagi selamat. Ya.
Mama.